Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Pada bulan September 2025, dunia menyaksikan sebuah momen yang dicatat sebagai salah satu titik balik sejarah modern. Di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, sidang majelis umum dipenuhi ratusan delegasi dari seluruh dunia. Agenda utama hari itu, pemungutan suara resolusi pengakuan penuh terhadap Palestina sebagai anggota tetap PBB. Suasana sidang terasa tegang. Para diplomat berbicara dengan nada serius, kamera media internasional menyorot wajah-wajah penuh harap, dan di luar gedung, ribuan demonstran mengibarkan bendera Palestina. Mereka meneriakkan kata freedom dengan semangat yang menggema, seakan ingin memastikan dunia mendengar suara mereka. Bagi rakyat Palestina, sidang itu bukan sekadar acara diplomasi biasa. Itu adalah kulminasi dari puluhan tahun perjuangan. Sejak deklarasi kemerdekaan Palestina pada 15 November 1948, jalan menuju pengakuan penuh selalu terjal. Tekanan politik dan veto dari Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB berulang kali menggagalkan langkah mereka. Namun, keadaan global kini berbeda. Tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di Gaza, maraknya solidaritas dunia melalui media sosial, serta sikap tegas banyak negara membuat suara untuk Palestina semakin kuat. Dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, dukungan datang tanpa henti. Bahkan di Eropa, negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sudah lebih dulu mengakui Palestina. Hari itu, dunia menunggu apakah akhirnya Palestina bisa berdiri sejajar dengan negara lain, memiliki hak penuh, dan tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas pengamat. Ketika pemungutan suara dimulai, suasana ruangan menjadi semakin hening. Negara-negara anggota satu persatu menyatakan sikapnya. Layar besar di dalam ruang sidang menampilkan hasil sementara. Setiap suara yes disambut tepuk tangan sebagian delegasi, sementara suara no menimbulkan desahan kecewa. Delegasi Palestina tampak menahan napas, menunggu setiap angka ditampilkan. Delegasi Israel terlihat gelisah, sibuk berbisik dengan sekutunya. Dan seperti yang sudah diduga, Amerika Serikat kembali menolak resolusi ini dengan alasan bahwa pengakuan seharusnya lahir dari negosiasi langsung antara Palestina dan Israel, bukan lewat forum internasional. Namun kali ini, arus dunia tidak bisa dibendung. Mayoritas negara anggota mendukung resolusi pengakuan penuh Palestina. Tepuk tangan panjang menggema ketika hasil akhir diumumkan. Delegasi Palestina menitikkan air mata, sementara bendera Palestina mulai berkibar di luar gedung dengan penuh kebanggaan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Palestina diakui sebagai anggota penuh PBB. Berita ini langsung menjadi sorotan utama media internasional. Di Ramallah dan Gaza, rakyat Palestina turun ke jalan. Mereka merayakan dengan sederhana, menyalakan kembang api, bernyanyi, dan berdoa bersama. Meski blokade dan penderitaan masih menghantui, pengakuan ini memberi mereka secercah harapan baru. Seorang ibu di Gaza mengatakan kepada wartawan, "Anak-anak kami tumbuh di bawah bayang-bayang perang. Hari ini, setidaknya mereka bisa melihat bendera Palestina berkibar di PBB. Itu bukti bahwa dunia tidak lagi menutup mata." Namun, suasana berbeda tampak di Tel Aviv. Pemerintah Israel segera menggelar rapat darurat. Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan keras bahwa langkah PBB ini tidak sah dan berbahaya bagi keamanan regional. Amerika Serikat mendukung Israel, menegaskan kembali bahwa solusi damai hanya bisa dicapai lewat perundingan, bukan keputusan sepihak. Tetapi, fakta berbicara lain. Dunia kini memberikan legitimasi yang lebih besar pada Palestina. Di tengah euforia ini, perhatian dunia tidak hanya tertuju pada Palestina dan Israel, tetapi juga pada sikap beberapa negara besar yang selama ini dikenal dekat dengan Tel Aviv. Inggris dan Kanada menjadi sorotan. Inggris, yang memiliki sejarah panjang dalam konflik Palestina, mulai dari deklarasi Balfour hingga mandat kolonial, selama ini lebih condong mendukung Israel. Namun, belakangan, tekanan besar dari rakyat Inggris tidak bisa diabaikan. Demonstrasi raksasa di London, Manchester, dan Birmingham mendorong parlemen untuk mempertimbangkan sikap baru. Banyak politisi menyatakan bahwa Inggris tidak bisa lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Kanada, sekutu erat Israel di Amerika Utara, juga menunjukkan perubahan sikap. Beberapa menteri di Ottawa mulai bicara terbuka
bahwa pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk menyelamatkan proses perdamaian. Walaupun di sidang PBB kali ini keduanya masih berhati-hati, isyarat yang muncul jelas. Inggris dan Kanada mulai beranjak dari posisi lama mereka. Ini saja sudah cukup membuat Israel merasa cemas. Sebab, jika dua negara barat berpengaruh itu benar-benar bergeser mendukung Palestina, maka lanskap diplomasi global akan berubah drastis. Inilah yang kini mulai tampak dari sikap Inggris dan Kanada, dua negara yang selama puluhan tahun dikenal dekat dengan Israel, namun perlahan terdorong oleh tekanan politik, suara rakyat, dan kenyataan baru di lapangan. London, ibu kota Inggris, seolah menjadi panggung kedua setelah New York. Hanya beberapa hari setelah resolusi pengakuan Palestina disahkan di PBB, ribuan warga Inggris memenuhi jalanan di sekitar Parliament Square. Mereka membawa poster bertuliskan Freedom for Palestine dan Stop the Occupation. Suara teriakan dan tabuhan genderang menggema, memberi tekanan moral pada parlemen dan pemerintah. Para analis menyebut bahwa demonstrasi ini bukanlah kejadian pertama, tetapi kali ini berbeda. Jumlah massa lebih besar, dukungan tokoh politik lebih kuat, dan liputan media lebih intens. Salah satu anggota parlemen dari Partai Buruh menyampaikan pidato lantang di depan massa, mengatakan bahwa Inggris tidak bisa terus berlindung di balik retorika netralitas. Menurutnya, sudah saatnya Inggris berada di sisi yang benar dari sejarah. Di dalam parlemen, perdebatan berlangsung sengit. Politisi konservatif masih berusaha menahan arus perubahan, menyebut bahwa pengakuan penuh terhadap Palestina dapat merusak hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun suara dari kubu oposisi semakin keras. Mereka menegaskan bahwa Inggris tidak boleh terus menanggung beban sejarah kolonialnya di Timur Tengah tanpa melakukan koreksi moral. Seorang profesor politik internasional dari Universitas Oxford bahkan menyatakan dalam wawancara televisi bahwa sikap Inggris akan menentukan arah kebijakan Eropa. Jika Inggris berani mengambil langkah, negara-negara lain di benua Eropa kemungkinan akan mengikutinya. Ini akan menciptakan efek domino yang tak bisa diabaikan oleh Israel. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Kanada juga diguncang perdebatan serupa. Ottawa, yang selama ini dianggap sebagai salah satu sekutu paling setia Israel, mendapati dirinya berada di persimpangan jalan. Demonstrasi mahasiswa di Toronto, Montreal, dan Vancouver merebak setelah keputusan PBB. Kampus-kampus besar memasang bendera Palestina di halaman mereka, menyalakan lilin untuk mengenang korban di Gaza, dan menekan pemerintah agar tidak lagi bersikap ambigu. Beberapa anggota kabinet Kanada mulai memberi sinyal perubahan. Menteri Luar Negeri menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Kanada akan mengevaluasi kembali kebijakan luar negerinya terkait Palestina. Kalimat sederhana itu sudah cukup untuk memicu spekulasi internasional. Media Kanada juga memainkan peran besar. Editorial di salah satu surat kabar nasional menulis bahwa jika Kanada terus bersembunyi di balik sikap lama, mereka akan kehilangan kredibilitas sebagai negara yang selalu mengaku membela hak asasi manusia. Kritik ini memperkuat tekanan pada Perdana Menteri yang selama ini mencoba menjaga keseimbangan antara hubungan strategis dengan Israel dan tuntutan moral dari rakyatnya sendiri. Di Tel Aviv, perkembangan ini dipantau dengan penuh kecemasan. Kementerian Luar Negeri Israel langsung memanggil Duta Besar Inggris dan Kanada, meminta klarifikasi mengenai arah kebijakan mereka. Bagi Israel, kemungkinan bergesernya sikap dua negara tersebut bukan sekadar masalah diplomasi, melainkan ancaman nyata terhadap legitimasi yang selama ini mereka klaim di dunia internasional. Sebuah laporan dari surat kabar Israel menggambarkan bagaimana rapat darurat kabinet membahas skenario terburuk jika Inggris dan Kanada benar-benar mengakui Palestina secara resmi. Dalam simulasi itu, mereka memperhitungkan bahwa dukungan negara-negara barat lain akan mengalir deras, menimbulkan isolasi yang lebih besar terhadap Israel di panggung global. Amerika Serikat pun terlihat gelisah. Washington menyadari bahwa jika sekutu tradisional seperti Inggris dan Kanada berbalik arah, maka strategi mereka dalam mempertahankan dominasi diplomasi di Timur Tengah akan goyah. Beberapa pejabat Amerika Serikat bahkan dilaporkan melakukan komunikasi intensif untuk meyakinkan London dan Ottawa agar tidak terburu-buru mengambil langkah yang bisa dianggap mengkhianati sahabat lama. Bergesernya, sikap Inggris dan Kanada juga memberikan resonansi besar di dunia Arab dan Muslim. Para pemimpin negara-negara Timur Tengah menyambut positif tanda-tanda perubahan itu. Media di kawasan tersebut memberitakan dengan nada optimis bahwa hegemoni lama Barat mulai retak.
Di jalan-jalan Kairo, Amman, dan Istanbul, poster besar menampilkan wajah para pemimpin Barat dengan tulisan "Finally Listening" sebagai simbol bahwa suara rakyat Palestina akhirnya sampai ke telinga dunia. Para ulama dan cendekiawan Muslim menilai bahwa perubahan sikap negara-negara besar adalah pertanda bahwa kebenaran tidak bisa terus ditutupi. Para pengamat internasional kini menyebut bahwa dunia sedang memasuki era baru dalam konflik Palestina-Israel. Selama puluhan tahun, isu ini terjebak dalam kebuntuan, dengan Israel selalu mendapat perlindungan politik dari Amerika Serikat dan Sekutu Barat. Namun, pengakuan penuh Palestina di PBB ditambah potensi dukungan Inggris dan Kanada memberi arah berbeda. Eropa, yang sebelumnya terpecah, perlahan menunjukkan tanda-tanda bersatu dalam sikap. Uni Eropa mulai membicarakan kemungkinan langkah kolektif untuk mendukung solusi dua negara dengan basis pengakuan resmi. Di Asia, negara-negara besar seperti China dan India memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat citra mereka sebagai pendukung perdamaian global. Lebih jauh lagi, analis menyebut bahwa langkah Inggris dan Kanada bisa memicu pergeseran keseimbangan global yang lebih luas. Tidak hanya soal Palestina, tetapi juga tentang bagaimana dunia menilai peran PBB sebagai lembaga internasional. Pengakuan Palestina menjadi bukti bahwa suara mayoritas dunia mampu menembus dominasi veto negara-negara besar. Yang menarik, perubahan sikap Inggris dan Kanada bukan hanya hasil tekanan politik, tetapi juga transformasi narasi di masyarakat Barat. Selama bertahun-tahun, opini publik di negara-negara tersebut dibentuk oleh media arus utama yang cenderung pro-Israel. Namun, dengan hadirnya media sosial, narasi alternatif muncul dan menyebar dengan cepat. Video penderitaan rakyat Gaza, cerita anak-anak yang kehilangan keluarga, dan laporan jurnalis independen membuat masyarakat Barat sulit lagi menutup mata. Generasi muda, terutama di universitas-universitas, menjadi motor utama perubahan opini publik ini. Sebuah survei terbaru di Inggris menunjukkan bahwa lebih dari 60% generasi muda mendukung pengakuan Palestina, sementara di Kanada, angka dukungan publik melonjak hingga 55%. Angka ini dianggap sebagai tekanan moral yang tidak bisa lagi diabaikan pemerintah. Semua perkembangan ini membentuk sebuah gelombang besar yang sulit dibendung. Dunia menyaksikan bagaimana pengakuan Palestina di PBB tidak hanya menjadi kemenangan simbolis, tetapi juga menciptakan efek domino politik yang menjalar ke berbagai belahan dunia. Israel, meski masih mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat, kini mulai merasakan bahwa lingkaran pertahanannya semakin menyempit. Inggris dan Kanada, dua negara yang sebelumnya menjadi pilar dukungan Barat, kini berada di ambang pintu perubahan sikap yang bisa menentukan arah sejarah. Dan dari sinilah, babak baru konflik Palestina-Israel tampaknya mulai terbuka. Sebuah babak di mana legitimasi tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh arus moralitas global yang kian menguat. Dan dari titik inilah, dinamika internasional semakin memanas. Di Tel Aviv, pertemuan demi pertemuan darurat digelar. Gedung-gedung pemerintahan penuh dengan aktivitas intelijen, laporan diplomatik, dan diskusi strategis yang berlangsung hingga larut malam. Para pejabat tinggi Israel sadar bahwa gelombang dukungan terhadap Palestina bukan sekadar simbolis. Itu adalah sinyal nyata bahwa isolasi sedang mendekat. Salah seorang pejabat keamanan dikutip oleh media Israel mengatakan, "Kami tidak lagi hanya berhadapan dengan musuh di perbatasan, tetapi dengan opini dunia yang mulai menutup ruang gerak kami." Tekanan datang dari segala sisi. Di dalam negeri, warga Israel yang kritis terhadap kebijakan pemerintah mulai turun ke jalan menuntut solusi damai. Sementara kelompok garis keras menuntut aksi militer lebih agresif di Gaza dan tepi barat sebagai bentuk penegasan kekuasaan. Perpecahan internal ini semakin memperumit posisi pemerintah. Washington juga merasakan dampaknya. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat menjadi penopang utama Israel di PBB, menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang dianggap merugikan Tel Aviv. Tetapi kali ini, realitas berbeda. Pengakuan penuh Palestina di Majelis Umum PBB, meski tidak melalui Dewan Keamanan, telah mengubah persepsi global terhadap Amerika Serikat. Mereka kini dipandang sebagai negara yang berdiri di sisi yang semakin minoritas. Di dalam negeri, gelombang protes juga melanda kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan San Francisco. Generasi muda Amerika, yang terbiasa melihat konflik melalui media sosial, mulai mempertanyakan mengapa pajak mereka digunakan untuk mendukung perang yang tak berkesudahan di timur. Tengah, seorang senator dari Partai Demokrat bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dukungan buta terhadap Israel tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika. Ucapannya memicu perdebatan sengit di Kongres, menunjukkan bahwa bahkan di jantung politik Washington,
retakan mulai terbentuk. Di Eropa, keputusan Inggris menjadi sorotan utama. Negara-negara seperti Prancis, Italia, dan Jerman mulai meninjau ulang posisi mereka. Media-media Eropa menulis panjang lebar tentang bagaimana pengakuan Palestina bukan hanya urusan moral, tetapi juga tentang menjaga stabilitas kawasan dan Prancis misalnya, mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan kerangka kerja baru untuk mendukung pembangunan negara Palestina. Sementara itu, Norwegia dan Spanyol mengajak negara-negara Uni Eropa untuk mengambil sikap bersama agar suara benua biru terdengar lebih solid di forum internasional. Semakin banyak pemerintah menyadari bahwa menolak Palestina sama saja dengan menolak arus moral dunia yang tengah bergulir. Bagi dunia Islam, perubahan ini ibarat angin segar yang lama ditunggu. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggelar pertemuan darurat di Jeddah, menyatakan dukungan penuh terhadap Palestina sebagai anggota penuh PBB. Di jalan-jalan Jakarta, Kuala Lumpur, dan Islamabad, jutaan umat turun melakukan doa bersama. Mereka melihat keputusan dunia bukan sekadar politik, melainkan sebagai tanda bahwa penderitaan yang mereka saksikan setiap hari melalui layar televisi dan ponsel kini diakui secara resmi oleh komunitas internasional. Di Turki, Presiden Erdogan menyampaikan pidato emosional. Dunia akhirnya mengakui Palestina, tapi perjuangan belum selesai. Kita harus menjaga momentum ini agar Palestina benar-benar merdeka di tanahnya sendiri. Dampak pengakuan Palestina juga terasa di bidang ekonomi. Investor global mulai berhitung ulang. Ketidakpastian di Timur Tengah membuat harga minyak melonjak, sementara pasar saham di Eropa dan Amerika bergejolak. Namun ada sisi lain yang justru membawa peluang. Negara-negara Teluk, yang selama ini menjadi pemain besar energi dunia, melihat pengakuan Palestina sebagai kesempatan memperkuat posisi tawar mereka. Mereka mengumumkan paket bantuan ekonomi besar-besaran untuk membangun infrastruktur Palestina, dari rumah sakit hingga sekolah. Cina juga masuk ke panggung, menawarkan proyek-proyek pembangunan melalui inisiatif Belt and Road. Dengan langkah ini, Beijing tidak hanya memperluas pengaruhnya, tetapi juga menempatkan diri sebagai lawan tanding moral bagi Washington. Sementara dunia merayakan, di lapangan situasi tetap genting. Di Gaza, meski ada euforia, blokade masih berlangsung. Bantuan internasional sulit masuk, dan serangan sporadis belum berhenti sepenuhnya. Israel menambah pasukan di perbatasan, seakan ingin menunjukkan bahwa pengakuan PBB tidak akan mengubah realitas militer di lapangan. Di tepi barat, bentrokan antara pemuda Palestina dan pasukan Israel semakin intens. Para pemuda melempar batu dan mengibarkan bendera Palestina, sementara tentara menembakkan gas air mata dan peluru karet. Gambaran ini mempertegas bahwa meski legitimasi politik sudah berubah, jalan menuju kedamaian nyata masih panjang dan penuh duri. Satu hal yang paling mengejutkan dari semua perkembangan ini adalah perubahan narasi global. Selama puluhan tahun, media arus utama di Barat cenderung menggambarkan konflik dalam bingkai yang menguntungkan Israel. Namun kini dengan derasnya arus informasi di media sosial, narasi itu mulai retak. Video anak-anak Palestina yang tersenyum sambil mengibarkan bendera mereka di depan puing-puing rumah, atau gambar dokter yang menangis di ruang operasi karena kekurangan obat, menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Narasi ini, yang kemudian menjadi bahan bakar bagi gerakan politik di Inggris, Kanada, dan banyak negara lain. Publik tidak lagi percaya sepenuhnya pada retorika pemerintah, mereka lebih percaya pada gambar nyata yang mereka lihat setiap hari. Para sejarawan mulai membandingkan momen ini dengan akhir era apartheid di Afrika Selatan. Dulu, rezim apartheid bertahan dengan dukungan sebagian kekuatan Barat. Namun ketika arus opini dunia berbalik, rezim itu akhirnya runtuh. Banyak yang percaya bahwa Israel kini menghadapi situasi serupa. Profesor sejarah dari Universitas Harvard menyebut bahwa pengakuan Palestina di PBB adalah titik balik moral yang akan memaksa dunia untuk meninjau kembali standar ganda yang selama ini dibiarkan. Ia menambahkan bahwa sejarah selalu berpihak pada mereka yang memperjuangkan kebebasan, meski butuh waktu panjang untuk membuahkan hasil. Namun, di balik semua euforia, ada juga ketakutan besar. Beberapa analis memperingatkan bahwa Israel, yang merasa terpojok, bisa mengambil langkah-langkah ekstrem untuk mempertahankan posisi mereka. Serangan besar-besaran, perluasan permukiman ilegal, atau bahkan langkah militer ke negara tetangga, bukanlah hal mustahil. Amerika Serikat pun berpotensi semakin keras dalam mempertahankan sekutunya, meski hal itu bisa membuat mereka semakin terisolasi.
dunia seakan berada di persimpangan antara harapan akan perdamaian dan bahaya eskalasi yang lebih besar. Apa yang kini sedang terjadi bukan sekadar pergulatan diplomasi, tetapi pergeseran paradigma dunia. Dari London hingga Ottawa, dari Ramallah hingga New York, semua mata kini tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah momentum ini akan benar-benar membawa Palestina menuju kebebasan penuh, atau justru memicu konflik yang lebih luas? Gelombang sejarah sedang bergulir. Dunia merasa berada di ambang perubahan besar. Perubahan yang bukan hanya menyangkut satu bangsa, tetapi menyangkut arah moral umat manusia secara keseluruhan. Di jalan-jalan Gaza, Ramallah, dan Nablus, rakyat Palestina menatap langit dengan mata yang penuh air mata, tetapi juga penuh cahaya harapan. Ya, mereka tahu, pengakuan penuh PBB hanyalah awal. Namun awal ini berbeda dari semua yang pernah ada. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan, seolah sejarah sedang menulis ulang jalannya. Para ulama di berbagai belahan dunia mulai menafsirkan momentum ini sebagai isyarat. Sebab sejarah umat manusia tak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan janji Tuhan yang diabadikan dalam kitab-kitab suci. Pengakuan Palestina, menurut sebagian pandangan, bukan sekadar hasil diplomasi, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju janji akhir zaman. Tegaknya keadilan ketika dunia diliputi ketidakadilan. Nama Imam Mahdi mulai kembali disebut. Bukan hanya di mimbar-mimbar masjid, tetapi juga di ruang diskusi publik. Bagi sebagian orang, Mahdi adalah simbol harapan. Pemimpin yang kelak akan datang di saat dunia terpuruk dalam kegelapan. Narasi itu terasa semakin kuat ketika banyak yang melihat bagaimana dunia kini terbelah. Satu sisi berusaha mempertahankan dominasi dengan kekerasan, sementara sisi lain mengalirkan arus moral dan solidaritas. Seakan-akan garis pertempuran itu bukan lagi sekadar politik, melainkan antara keadilan melawan kezaliman. Banyak yang meyakini perubahan sikap negara-negara besar barat, seperti Inggris dan Kanada, adalah bagian dari persiapan jalan, tanda-tanda kecil yang akan mengantar umat menuju fase besar dalam sejarah. Rakyat Palestina sendiri menyambut perubahan ini dengan doa yang tak pernah putus. Di tengah reruntuhan, mereka melantunkan ayat-ayat suci dengan suara serak, meyakini bahwa setiap doa adalah bagian dari energi besar yang mengguncang hati dunia. Ketika ribuan orang di London, Paris, Jakarta, dan Istanbul mengibarkan bendera Palestina sambil berteriak Free Palestine, dunia merasa sedang menyaksikan bukan hanya demonstrasi politik, tetapi sebuah gerakan spiritual. Sebuah kesatuan hati manusia yang menolak melihat penderitaan lebih lama. Disinilah letak kekuatan sejati, bukan pada senjata atau veto, melainkan pada doa, moral, dan solidaritas. Dan semakin banyak yang percaya bahwa energi ini sedang membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Israel kian merasa terpojok. Tekanan internasional yang terus meningkat membuat mereka resah. Pemerintahnya memperingatkan bahwa pengakuan Palestina di PBB hanyalah tipuan dan tidak akan mengubah realitas. Namun di balik retorika keras itu, ada ketakutan mendalam. Mereka tahu, ketika dunia mulai menggeser pandangan, kekuatan militer saja tidak cukup untuk mempertahankan legitimasi. Dan disinilah letak kerapuhan yang selama ini mereka sembunyikan. Beberapa analis bahkan menyebut, Israel kini memasuki fase krisis eksistensial, bukan karena kehilangan dukungan senjata, tetapi karena kehilangan dukungan moral. Dan ketika moralitas dunia berubah, sejarah selalu bergerak ke arah baru. Bagi sebagian orang beriman, situasi ini persis seperti potongan-potongan puzzle yang mulai menemukan tempatnya. Kitab-kitab lama berbicara tentang akhir zaman, tentang pertarungan besar antara kebenaran dan kebatilan, dan tentang hadirnya seorang pemimpin adil yang akan memimpin umat. Narasi ini mungkin terdengar metaforis bagi sebagian kalangan sekuler, tetapi bagi jutaan umat ia adalah kenyataan yang akan datang. Mereka percaya bahwa perubahan besar di Palestina adalah bagian dari skenario ilahi. Di masjid-masjid, khutbah Jumat dipenuhi semangat baru. Para khatib menyebut pengakuan Palestina sebagai isyarat bahwa janji Tuhan semakin dekat, bahwa kesabaran panjang rakyat Palestina akan menjadi saksi lahirnya era baru. Jika dulu perlawanan Palestina sering dianggap isu lokal, kini dunia melihatnya sebagai simbol global. Perlawanan melawan penjajahan, perjuangan untuk martabat, dan tuntutan agar dunia berdiri di sisi yang benar. Inilah yang membuat isu Palestina menjadi lebih dari sekadar politik. Ia menjadi cermin bagi hati nurani manusia. Setiap orang yang melihat penderitaan anak-anak di Gaza, setiap orang yang menyaksikan reruntuhan rumah di tepi barat,
tahu bahwa mereka sedang dihadapkan pada pertanyaan moral. Di sisi mana kita berdiri? Dari sinilah keyakinan muncul bahwa Palestina bukan lagi perjuangan satu bangsa, melainkan perjuangan seluruh umat manusia. Dan dari titik ini, arah sejarah semakin jelas. Dunia sedang bergerak menuju titik balik yang tidak bisa dihindari. Ketika Inggris dan Kanada, dua negara yang selama ini menjadi sekutu dekat Israel, mulai memberi isyarat dukungan pada Palestina, itu bukan sekadar perubahan politik. Itu adalah simbol pergeseran moral global. Banyak yang yakin, perubahan ini akan membuka jalan lebih lebar. Negara-negara lain akan mengikuti. Tekanan akan semakin besar. Dan pada akhirnya Palestina akan berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga di tanah airnya sendiri. Dan ketika bendera Palestina akhirnya berkibar di markas besar PBB, dunia menyadari, ini bukan sekadar kemenangan diplomasi. Ini adalah jawaban dari doa panjang umat yang tak pernah padam, doa yang mengalir dari masjid-masjid kecil di Gaza, dari jalanan di Ramallah, hingga dari jutaan hati umat Islam di seluruh dunia. Para ulama menafsirkan momen ini sebagai awal dari janji besar. Sebab, setiap perubahan besar dalam sejarah selalu lahir dari titik kecil yang kemudian membesar menjadi arus. Pengakuan Palestina bukan hanya pengesahan politik, melainkan tanda bahwa keadilan sedang bergerak menuju takdirnya. Nama Imam Mahdi kembali bergema. Banyak yang meyakini, pergeseran moral dunia ini adalah bagian dari jalan panjang menuju hadirnya pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Seolah sejarah ingin berbisik bahwa cahaya itu semakin dekat. Hari itu tercatat dalam tinta emas. Palestina tidak lagi sekadar entitas yang diabaikan, melainkan sebuah bangsa yang berdiri tegak. Dunia menyaksikan, dan langit pun seakan ikut mengamini. Palestina merdeka bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang tak bisa dibantah. Dan dari tanah suci yang penuh luka itu, sebuah harapan baru lahir. Harapan bahwa janji Tuhan benar-benar sedang terwujud di depan mata.